Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبسخط صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, di mana pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang salat tatawwu atau salat sunnah, dan kita sudah mengambil satu salat sunnah, yaitu berkaitan dengan masalah Qabliyah dan Ba'diyah, yaitu salat yang ada kaitannya dengan salat wajib atau salat sunnah yang ada kaitannya dengan salat fardu, termasuk rawatibnya. Secara umum, masih ingat bahwa Qabliyah dan Ba'diyah ada berapa rakaat? 22, lupa. Itu rawatib, benar, 12 rawatib. Tapi yang Qabliyah dan Ba'diyah secara umum keseluruhannya 22. Qabliyah subuh 2 rakaat berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Qabliyah zuhur 4 rakaat dan Ba'diyah zuhur 4 rakaat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alaihi an-nar." Barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur, kemudian 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka Allah akan mengharamkan buatnya siksa api neraka. Berapa sudah? 10. Kemudian Qabliyah asar ada tidak? Masih yang jamaah yang hadir bulan lalu, bulan yang sunnah, Bapak nggak hadir? Ya, 4. Ya, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, rahimahallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang melaksanakan Qabliyah asar 4 rakaat, tentunya 2 salam sebelum melaksanakan salat asarnya. 14 sudah. Kemudian Ba'diyah asar tentunya tidak ada. Qabliyah maghrib 2 rakaat, Ba'diyah maghrib 2 rakaat, Qabliyah isya 2 rakaat, Ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi jumlah seluruhnya adalah 22 rakaat. Kalau kita sanggup untuk mengerjakan 22 rakaat ini, maka itulah afdalnya dan utamanya. Jika tidak sanggup untuk mengerjakan 22 rakaat ini, paling tidak rawatibnya, ya, jamak daripada rawatib. Rawatib atau ratib itu artinya apa sih?
rataba, terambil dari kata-kata rataba, artinya sesuatu yang tertib, selalu dikerjakan, selalu mendapatkan. Kita di setiap bulan dapat gaji atau salary, disebutnya dalam bahasa Arab ratib, ya, yang dimana kita mendapatkan upah terus setiap bulan seperti itu. Nah, ada sholat yang dimana Rasulullah selalu kerjakan, ya, berkaitan dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, selama beliau tidak apa? Bukan alasan safar. Alasan apa? Masih ingat? Bulan lalu ini. Iya, selama kita tidak menjamak dan tidak mengqasar sholat, ya, ada 12. Jadi bukan alasan safar ini. Karena Rasulullah tidak menjamak dan tidak mengqasar sholat, maka beliau selalu mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Itu ada 12 berdasarkan hadis dari Ummu Habibah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. 22 kan tadi, kita ambil 12-nya. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 yang benar, 4 rakaat berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, qobliyah dan juga hadis Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, kata Bunda Aisyah, karena Nabi SAW la yada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha, adalah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa sudah? 8. Kemudian qobliyah asar ada nggak rawatibnya? Tidak ada. Qobliyah maghrib? Tidak ada. Ba'diyah maghrib yang ada. Ba'diyah maghrib kita ambil 2 rakaat 10. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat 12. Orang yang sanggup untuk mengerjakan 12 rakaat ini dipastikan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membuatkan rumah di surga kelak. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, Rasulullah selalu mengerjakan rawatib yang 12 rakaat ini jika beliau apa? Jika beliau safar, apa karena menjamak atau mengqasar sholat? Karena menjamak dan mengqasar sholat. Karena tidak melakukan penjamakan sholat dan tidak melakukan qasar sholat, maka beliau qobliyah dikerjakan, ba'diyah juga dikerjakan, termasuk rawatibnya yang 12 ini. Tapi ketika beliau menjamak sholat dan mengqasar sholat, beliau tidak melakukan hal itu, ya. Buktinya apa? Kenapa saya katakan alasan tidak adanya qobliyah dan ba'diyah atau rawatib secara khususnya, ya, bukan karena alasan safar, tapi dikarenakan adanya jamak dan qasar. Makanya Rasulullah SAW tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah termasuk rawatib kecuali qobliyah subuh, kan? Kenapa qobliyah subuh tetap dikerjakan, baik mukim ataupun safar? Kenapa? Karena subuh tidak ada jamak dan subuh tidak ada qasar. Iya kan? Namanya jamak kan cuma 2 paket, zuhur dan asar. Paket yang kedua maghrib dan isya. Kemudian qasar 4 rakaat diringkas menjadi berapa? 2 rakaat, zuhur, asar dan isya. Kalau seandainya ada orang sudah menjamak sholat, qasar sholat, dia sholat sunnah, salah tidak? Salah besar. Itu kan ada jamak untuk apa fungsinya? Mengqasar sholat, meringkas 4 menjadi 2, apa fungsinya, manfaatnya? Untuk meringankan. Lo pakai dipersulit lagi, tambah 2, tambah lagi sekian, kan artinya mempersulit ini kan? Makanya kita katakan Rasulullah SAW ketika ada jamak, ketika ada qasar salat, beliau tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh tetap dikerjakan?
Karena subuh tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Pertanyaan selanjutnya, jika kita safar ikut dengan imam yang mukim, bil khususnya ke Madinah dan ke Mekah, kita salat normal nih. Subuh ikut dengan imam, zuhur ikut dengan imam, asar, maghrib, isya normal sebagaimana orang mukim. Pertanyaannya, ada tidak qabliyah dan ba'diyah? Atau bolehkah kita membedakan qabliyah dan ba'diyah jika kita salatnya sebagaimana ikut dengan imam yang mukim? Kita nggak jamak, kita nggak qasar, karena kita di Madinah ikut dengan imam Madinah, karena kita di Mekah ikut dengan imam yang di Mekah. Salat normal sebagaimana kita berada di masjid kita ini ada kelas. Pertanyaannya, ada nggak qabliyah dan ba'diyah? Boleh nggak dikerjakan? Boleh. Kenapa? Tidak ada qasar dan tidak ada jamak. Jelas Bapak? Baik. Kita lanjut sekarang. Salat sunnah yang kedua adalah qiyamul lail. Qiyamul lail artinya salat malam. Qiyamul lail ini ada 3 istilah yang sangat makruf di kalangan kita. Salat malam itu ada 3 istilah yang sangat makruf di kalangan kita. Pertama, istilahnya Allah dengan istilah apa? Tahajud. Tahajud ya, itu juga salat malam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Dan sedikit dari malam bangkitlah engkau dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat nafilatan lak, sebagai tambahan pahala buatmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan mudah-mudahan engkau nanti dibangkitkan dalam kondisi yang terhormat lagi terpuji. Dari ayat ini muncullah istilah salat malam dengan sebutan tahajud. Tahajud itu artinya bangkit dari tidur. Benar kita katakan. Tapi tidak ada syarat orang yang ingin melaksanakan sholat malam harus tidur terlebih dahulu. Ketika di antara kita tidak bisa tidur untuk malam harinya, kemudian kita berkeinginan untuk menghidupkan malam dengan ibadah sholat malam, boleh tidak? Boleh. Karena Rasulullah SAW, khususnya Ramadan, itu jarang tidur. Dan Rasul melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat. Tidak ada syarat harus tidur sebelumnya. Kemudian qiyamul lail, istilahnya siapa? Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang sahih ini muncullah istilah salat malam itu qiyamul lail. Kemudian istilah yang ketiga yang sering kita kerjakan di Ramadan setelah ba'diyah isya, apa namanya? Tarawih, ya, terambil dari kata-kata raha, ya, rawaha yurawwihu tarwiha, tarawih, ya, beristirahat. Kenapa kok salat malam disebut dengan istilah tarawih? Istirahat, santai,
Kenapa? Karena Nabi SAW setiap 2 rakaat beristirahat. Kan salam ya untuk 2 rakaat yang pertama. Kemudian sebelum melakukan 2 rakaat yang kedua, beliau kan duduk dulu, santai dulu, ya. Kemudian baru melanjutkan 2 rakaat yang keduanya. Begitu juga nanti untuk 2 rakaat yang ketiganya, istirahat sejenak, tidak langsung berdiri lagi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka muncullah istilah sholat malam dengan sebutan tarawih. Tapi kita sering mengistilahkannya itu adanya di mana? Di Ramadan. Tapi itu semua, tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud dan qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud, qiyamul lail dan tarawih sama dengan sholat malam. Jelas Bapak Ibu? Tidak ada bedanya. Sebagian kita membeda-bedakan. Kalau tarawih itu ba'da isya langsung, khususnya di Ramadan. Kemudian kalau tahajud ya jam 10, jam 11. Sedangkan kalau qiyamul lail lebih malam lagi, dari jam 1 sampai menjelang subuh. Dari mana istilah seperti itu? Gak ada. Semuanya sama, sholatnya sama, tidak ada bedanya. Seharusnya kita cuma mengubah pertanyaan, boleh tidak menambah jumlah rakaat lebih daripada 11 rakaat. Kita ikut dengan imam 11 rakaat, kemudian nanti malam ikut lagi, boleh tidak? Kita katakan boleh, tapi kalau bisa witirnya diundur atau diakhirkan. Jelas Bapak Ibu? Salat malam adalah salat yang paling terbaik setelah salat 5 waktu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah ditanya, ayyus salat afdalu ba'dal maktubah? Salat apa yang paling afdal, paling utama setelah salat yang 5 waktu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Dalam hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Salam seorang Yahudi, pendeta Yahudi yang kemudian mendapatkan hidayah Allah Jalla Jalaluhu, kemudian menyatakan Islam di hadapan Nabi SAW. Di antara hadis yang diriwayatkan dari jalannya dan jalurnya Abdullah bin Salam adalah hadis tentang masalah salat malam. Dikatakan oleh Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam di antara kalian ini. Absus salam bainakum, sebarkan salam. Dalam hadis yang lain, absus salam bainakum ala man arabta wa man lam ta'rif, sebarkan salam orang yang kalian kenal ataupun yang kalian tidak kenal. Subhanallah, di banyak kita, maaf baru bisa mengucapkan salam jika kita kenal dengan orang yang kita berikan salam kita tersebut. Tapi ketika kita tidak kenal, padahal kita tahu dia muslim dengan tanda-tandanya yang sangat jelas, tapi dia tidak mau untuk mengucapkan salam. Apalagi kalau sudah di taklim dan pengajian, ya, terutama ibu-ibu ini. Lihat, kalau orang baru atau orang yang baru hadir, ya, hatta untuk mengucapkan salam tidak mau, ya, apalagi untuk menegur, bercakap-cakap dan berbicara. Ini tidak benar, ini tidak sahih. Seharusnya sebagai wujud untuk menebarkan rasa damai, rasa kasih sayang, rasa kecintaan, sebarkan salam. Tidak peduli siapapun yang duluan, apapun statusnya, hatta ustaz. Jangan sampai karena ustaz jaim. Kalau lu nggak ngucapin salam lebih duluan, gue nggak mau ucapin salam. Gimana begitu? Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah yang mengucapkan salam kepada para sahabat. Karena yang paling bagusnya mengucapkan salam itu siapa? Yang lebih duluan.
Meskipun secara adab dan etikanya, kata Nabi SAW, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki mengucapkan salam, yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk, yang tua, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Tetapi yang paling afdal di antara kalian semua adalah yang paling duluan untuk mengucapkan salam. Ini sunnah yang sangat luar biasa, bahkan hak muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya itu ada 6 hal. Salah satunya, idza laqiyahu fasallim alaihi. Apabila kita bertemu dengan saudara muslim, hendaknya mengucapkan salam, yang dikenal ataupun yang tidak dikenal sekali. Yang kedua, hadis Abdullah bin Salam, mu'at'imut ta'am, memberikan makanan, sedekah, infak. Yang ketiga, kata Salam, ayuhan nas, wahai manusia, laksanakanlah wasilul arham, eratlah hubungan tali kekeluargaan, tali famili, tali darah, silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, dan bertakwalah kalian kepada Allah, salah satunya dengan cara menyambung tali rahim kalian kepada saudara kalian, orang tua kalian, kemudian sepupu-sepupu kalian dan keluarga-keluarga yang lainnya. Itu yang akan mengantarkan kalian ke jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya pembahasan kita yaitu yang keempatnya, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari pada saat manusia tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam. Jika kalian sanggup untuk melaksanakan 4 hal ini, menyebarkan salam, suka bersedekah, suka untuk memberikan makan kepada orang, terutama orang yang tidak mampu, kaum papa dan fakir, kemudian suka silaturahim, menyambung tali kekeluargaan, dan yang keempat, salat malam, tahajud, qiyamul lail, dipastikan kalian akan masuk surga dalam kondisi yang selamat, sejahtera, dan damai. Allahu Akbar. Ini adalah hadis yang menerangkan kepada kita, ya, Rasulullah memberikan motivasi dan semangatnya, spiritnya untuk kita, agar kita ini sanggup untuk melaksanakan sholat malam. Dan banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang fadilah dan keutamaan daripada sholat malam tersebut. Dan sholat malam ini, kata Rasulullah SAW, fa innahu da'bus salihin qablakum, adalah adat dan tradisinya orang-orang saleh, ya, di antara kalian. Jelas Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya, sholat malam berapa rakaat paling sedikitnya? 2 rakaat. Tambah witirnya, paling sedikitnya berapa rakaat witir? 1, jadi 3 rakaat. Paling banyaknya salat malam 11 rakaat, itu yang afdal. 8 salat malamnya, 3 witir. Itu afdal, itu utama. Tapi boleh tidak lebih daripada itu? Mayoritas ulama dan pendapat yang paling rajih, boleh yang demikian, berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, kaifa salatul lail ya Rasulullah SAW? Apa yang dimaksud dengan salatul lail? Bagaimana pelaksanaannya dan jumlahnya? Wa ma salatul lail? Apa itu yang dimaksud dengan salat malam tersebut? Rasulullah SAW pun menjawab, salatul laili mathna mathna, wa in takhafa an tudrika al-fajr faj'al rak'atan witran lahu.
Salat malam itu 2 salam, 2 salam. Jika sekiranya kalian takut terkena salat subuh, maka jadikanlah 1 rakaat untuk jadikanlah 1 rakaat witir untuk salat malam tersebut. Dari hadis yang sahih ini, kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sahabat yang datang ke Rasulullah itu sahabat yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang salat malam, tidak paham tentang salat malam, ya, tidak paham, tidak mengerti. Tapi Nabi SAW cuma menjelaskan apanya? Tata caranya doa. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu entah tahajud, qiyamul lail atau tarawih, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Di dalam hadis ini, sahabat yang bertanya tadi kan tidak tahu apa itu salat malam, tidak paham, tidak mengerti. Jika sekiranya ada pembatasan, salat malam itu cuma 11 rakaat, 8 tarawihnya, 3 witirnya, berarti apa? Rasulullah pasti akan memberitahukan. Tapi kenapa Rasulullah tidak memberitahukan kepada sahabat yang tidak mengerti itu? Dan pertanyaan selanjutnya, pernah tidak Rasulullah mengerjakan sholat malamnya lebih daripada 11 rakaat? Pernah. Hadis sahih, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi lailihi, bahwasanya Rasulullah salat di malamnya tersebut, salat malam, ya, 13 raka'atan, ya, yusalli 5 min witrihi, bahwasanya Rasulullah salat 5 rakaat dari yang 13 rakaat tadi. Rasulullah salat 13 rakaat, 5 rakaat itu witirnya. La yajlis illa fi akhiriha, tidaklah duduk kecuali yang terakhirnya. Maksudnya di sini apa? Ya, 13 rakaat tapi 5 rakaat witirnya. Tidaklah duduk, ya, dari 5 rakaat tersebut kecuali apa? Di rakaat yang terakhirnya. Berarti menunjukkan Rasulullah memang pernah 13 rakaat. Cuma yang seringnya, biasanya berapa rakaat? 11. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Ya, seperti itu yang disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malamnya lebih daripada, ya, 11 rakaat. Cuma itu berkaitan dengan masalah witirnya. Beliau mengerjakan 5 rakaat witirnya tersebut. Nah, itu berkaitan tentang masalah bahwasannya sholat malam itu tidak ada batasannya. Mau 23 silakan. Mau berapa, misalnya di zaman Umar bin Abdul Aziz berapa rakaat? 37 di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini bahkan dianggap sebagai khalifah yang kelima, saking adilnya, Masya Allah. Mau 101 juga boleh kalau kuat. Tapi yang afdal, yang utama berapa? 11. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu yang menjadi kebiasaan beliau untuk sholat malamnya tersebut adalah 11 rakaat. Wallahu a'lam. Tapi di situ kita melihat tentang masalah sholat malamnya yang ada kaitan dengan masalah sholat witir. Kalau ada sholat malam, pasti ada sholat witir. Kalau ada witir, belum tentu ada sholat malam. Kalau ada sholat witir, belum tentu ada sholat malamnya, qiyamul lailnya, tahajudnya. Kenapa bisa jadi orang mengerjakan cuma witirnya doang, 1 rakaat sebelum tidur misalnya? Boleh tidak? Boleh. Kita lihat tentang masalah sholat witir ini, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,
Inna salatal witri laisa bihatmin. Salat witir itu bukanlah wajib ka salatikum maktubah, dan laisa ka salatikumul maktubah, dan bukan seperti salat wajib. Walakin sallallahu alaihi wasallam autar, tapi Rasulullah SAW itu adalah melakukan salat witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Wa qala SAW, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, yuhibbul witra, dan menyukai salat witir. Witir itu ikhwanu fiddin azani wa azakumullah, artinya apa? Ganjil, bukan penutup. Ya, witir itu apa? Ganjil, bukan penutup. Artinya kalau kita misalnya sudah witir nih misalnya, kemudian tahu-tahu malam hari terbangun tidak bisa tidur lagi, boleh nggak kita menambah sholat? Boleh. Atau misalnya melaksanakan sholat sunnah wudu, berhubung kita sudah melaksanakan wudu misalnya, ingin sholat sunnah wudu, boleh. Karena witir bukan penutup. Tapi bagi mereka yang ingin menambah sholat malamnya, kalau ada niatan untuk bangun malam lagi, maka lebih bagus witirnya itu apa? Diakhirkan. Kemudian disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang dimana Rasulullah memerintahkan Bunda Aisyah untuk melakukan witir. Fa'autiri ya Aisyah, hendaknya engkau melaksanakan salat witir. Artinya menunjukkan penekanan yang begitu luar biasa. Bahkan 3 orang sahabat Nabi SAW mendapatkan wasiat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Wasiatnya apa? 3 wasiat. Yang pertama, witir sebelum tidur. Yang kedua, salat duha 2 rakaat. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, hadis ini juga menunjukkan kalau kita salat malam termasuk witirnya, boleh nggak salat duha lagi? Boleh, karena 3 orang sahabat itu berkata, sejak Rasulullah memberikan wasiat kepada kami tidak pernah meninggalkan 3 hal ini. Ya, witir atau salat malam sebelum tidur, khususnya witirnya. Kemudian salat duha 2 rakaat, termasuk juga berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulannya. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya puasa 3 hari setiap bulan tidak mesti harus tanggal 13, 14, dan 15 yang sering disebut ayyamul bid, hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena bulan menampakkan cahayanya. Artinya jika seorang wanita berhalangan pada tanggal-tanggal itu 13, 14, dan 15 dari bulan Qamariyah, didatangi oleh tamunya yang bernama haid misalnya. Perempuan haid kan tidak boleh puasa. Boleh nggak mengganti 3 hari tanggal 13, 14, dan 15 tersebut setelahnya misalnya ketika dia suci? Boleh tidak Bapak? Mungkin sucinya di minggu yang pertama atau di minggu yang kedua. Boleh tidak? Boleh, dan itu dikuatkan lagi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah cuma memerintahkan sum salasata ayyam fi kulli syahr, berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Yang mendapatkan wasiat khusus berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, dan 15, hadisnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Jelas ya kawan? Wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Baik. Kembali kepada salat witir dan juga termasuk salat malam. Ya. Untuk witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. 1 rakaat pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan diucapkan oleh Rasul.
dari hadis Abdullah bin Umar tadi. Ya. Salatul laili masna masna wa in takhafa aw khasya ahadukum as-subha ya falyutir rak'atan fa shalla rak'atan tutir lahu. Bahwasannya salat malam itu dua salam. Kalau kalian salah seorang di antara kalian takut, wa in khasya ahadukum as-subha, kalau seandainya salah seorang di antara kalian takut terkena salat subuh, maka salatlah 1 rakaat, shalla rak'atan, ya, tutir lahu, untuk witir untuk salat malam tersebut. Artinya witir paling sedikit 1 rakaat. Nah, berkaitan tentang masalah witir yang 1 rakaat, otomatis di tasyahudnya cuma 1 kali. Duduknya kita pada waktu tasyahud itu duduk iftirash apa tawarruk? Iftirash duduk yang kita lakukan percis seperti tasyahud yang pertama kalau kita salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Iftirash itu telapak kaki yang kanan nancap telapak kaki kiri kita dudukin. Itu duduk iftirash namanya. Yang selalu kita lakukan pada waktu tasyahud yang pertama atau duduk di antara 2 sujud. Itu duduk apa namanya? Iftirash. Tapi kalau duduk tawarruk, duduk yang kita lakukan di tasyahud yang terakhir. Telapak kaki yang kanan nancap, telapak kaki yang kiri nongol, bagian belakang kita yang kiri terkena lantai atau sajadah. Itu dinamakan duduk apa? Tawarruk. Pertanyaannya, waktu kita melakukan witir yang 1 rakaat tadi, kita duduknya tawarruk apa iftirash? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan duduknya tawarruk. Kenapa? Dikarenakan itu duduk terakhir. Terlepas mau 1 kali tasyahudnya, mau 2 kali tasyahudnya, silakan. Pendapat yang kedua, duduklah duduk iftirash. Kenapa? Karena tasyahudnya cuma 1 kali. Dan saya memilih pendapat yang kedua ini. Saya pribadi memilih pendapat yang kedua. Setiap sholat yang jumlah tasyahudnya cuma 1 kali, duduk apa? Duduk iftirash, sesuai dengan dalil hadis Wa'il bin Hujr. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan salat subuh, kata Wa'il, aku melihat Rasulullah, ya, duduknya itu duduk iftirash, jalasa iftirasha, ya, dalam hadis Mubtadishah, duduknya itu duduk iftirash. Subuh berapa kali tasyahud? 1 kali tasyahud. Makanya setiap sholat yang cuma 1 kali tasyahudnya, duduknya adalah duduk iftirash. Tapi saya juga tidak berani untuk menyalahkan, meskipun itu mereka cuma sekedar ijtihad yang mengatakan bahwasannya duduknya duduk adalah tawarruk. Tapi yang mendekati kesahihan, kebenaran, dikarenakan ada dalil, adalah duduk iftirash, dan itu yang rajih. Nah, artinya setiap sholat yang tasyahudnya cuma 1 kali, duduknya duduk apa Pak? Iftirash. Baik. Rasulullah SAW paling seringnya mengerjakan witir yang 3 rakaat. Untuk witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara. Yang pertama, 3 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam, atau 3 rakaat 2 kali salam, 2 salam 1 salam. Jelas Bapak? Hadis yang mengatakan Rasulullah salat 3 rakaat sekali salam, hadisnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau orang melaksanakan witirnya 3 rakaat sekali salam, sahih, benar. Itu hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Adapun witir yang 2-1, 3 rakaat 2 kali salam, hadisnya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Jelas Bapak Ibu? Duduknya duduk apa? Iftiras wal tawarruk. Iftiras. Kenapa? Cuma satu kali tasyahudnya, baik yang 3 rakaat sekali salam, duduknya tasyahudnya cuma satu kali, berarti duduk apa? Iftirash. Karena kita tidak boleh salat witir yang 3 rakaat ini seperti salat maghrib. La taj'alu witrakum ka salatil maghrib. Janganlah kalian menjadikan salat witir kalian ini seperti salat maghrib. Kalau salat maghrib apa? 3 rakaat, 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Jelas? Kemudian 5 rakaat. Rasulullah pernah mengerjakan 5 rakaat berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada 2 cara. Yang pertama, hadis yang normal, tata cara yang normal, hadis Abdullah bin Umar, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Atau hadis Ummul Mukminin Aisyah yang dimana Rasulullah la yajlis illa fi akhiriha. Salat 5 rakaat tadi tidaklah duduk kecuali di rakaat yang terakhir. 5 rakaat sekali salam. Duduknya duduk apa? Iftirash. Kemudian yang 7 rakaat ada 2 cara juga. Hadis Abdullah bin Umar, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Atau 7 rakaat, ini berbeda sedikit. 7 rakaat, 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Tasyahud yang pertama adanya di rakaat yang ke-6. Tasyahud yang kedua di rakaat yang ke-7 baru salam. 7 rakaat, 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama di mana? Di rakaat yang ke-6. Tasyahud yang kedua di rakaat yang keberapa? Ke-7 baru salam. Jelas Bapak? Ibu jelas Bu? 7 rakaat, 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama di rakaat yang keberapa? 6. Duduk apa di situ? Iftirash. Tasyahud yang kedua di rakaat yang ke-7, duduk apa di situ? Tawarruk, baru salam. Kemudian yang 9 rakaat ada 2 cara juga. Normal dulu, hadis Abdullah bin Umar, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Atau cara yang kedua, 9 rakaat, 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama di rakaat keberapa? Ke-8. Tasyahud yang kedua rakaat 9 baru salam. Gampang kan? Yang terakhir, yang 11 rakaat normal dulu. Cara yang pertama, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Atau cara yang kedua, 11 rakaat, 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama di rakaat keberapa? 10. Tasyahud yang kedua 11, di rakaat yang ke-11 baru salam. Nah, inilah salat witir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah salat witir yang 3 rakaat berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan juga hadis Abdullah bin Abbas. Bahkan disebutkan surah-surah yang biasa dibaca di witir yang 3 rakaat tersebut. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dengan surah apa? Sabbihi, surah Al-A'la. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dengan surah apa? Al-Kafir. Rakaat yang ketiga membaca surah Al-Fatihah dengan surah apa? Al-Ikhlas. Kadang-kadang setelah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga tersebut, Rasulullah menambah dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Tapi sifatnya apa? Kadang-kadang. Kapan waktu salat witir tersebut atau salat malam secara umumnya?
Salat malam kapan dilakukan? Ya, betul sekali, setelah melaksanakan salat Isya. Jadi setelah pelaksanaan salat Isya, disitulah waktu salat malam. Buktinya apa? Salat tarawih yang kita kerjakan itu di bulan suci Ramadan, habis ba'diyah Isya langsung melaksanakan salat tarawih. Dan itu berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dikuatkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili mathna mathna fa idza khasiya as-subha shalla rak'atan wahidatan tuti'u lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua salam. Jika sekiranya kalian takut terkena salat subuh, maka salatlah 1 rakaat untuk witir dari yang telah dia kerjakan. Untuk witir dari salat malam yang dia telah kerjakan. Dari hadis ini menunjukkan bisa jadi mengerjakan salat malamnya tersebut dari habis salat Isya atau ba'diyah Isya. Ya, kalau takut kata Rasulullah terkena salat subuh, jadikanlah 1 rakaat. Artinya tidak mutlak hitungan yang sekian misalnya, tidak. Tapi yang afdal untuk salat malam itu yang berapa? 1/3 malam yang akhir. 1/3 malam yang akhir. Dikarenakan pada saat 1/3 malam yang akhir, Allah Jalla Jalaluh turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Turunnya Allah, keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, kaifiyahnya, bagaimananya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimananya majhul buat kita, tetapi kita yakin Allah itu turun ke langit dunia. Jangan ditanya ke saya, Pak, waktu yang mana? Waktu Indonesia, Bekasi, atau waktu Mekah Al-Mukarramah? Karena kalau di Mekah sekarang masih apa? Masih malam. Oh, sekarang dong, Pak, beda 4 jam dengan kita. Lah, itu tidak bisa dengan main-main akal itu. Karena ada ustaz tuh ngomong di YouTube, waktu Mekah katanya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi 1/3 malam itu Allah turun ya sesuai dengan kondisi kita di mana malamnya. Loh, bagaimana ya Ustaz? Itulah tadi turunnya Allah, kita yakini iya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikutnya Rasulullah, bahwasanya Allah turun ke langit dunia di 1/3 malam. Bagaimana turunnya? Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang majhul. Wal imanu bihi wajibun. Tapi beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke langit dunia itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana sih turunnya Allah, waktu yang mana sih, itu pertanyaan bid'ah. Pertanyaan yang tidak perlu untuk kita jawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, ketika Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia di 1/3 malam tersebut, Allah pun mengatakan, siapapun di antara kalian yang meminta, pasti akan aku beri. Siapapun di antara kalian yang meminta ampun, pasti aku akan ampuni. Siapapun yang berdoa, pasti aku akan ijabah dan kabulkan. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan itu adalah hadis qudsi. Kemudian selanjutnya, apabila kita tertidur belum salat malam, ya, apakah ada pengqadhaan tentang masalah salat malam kita tersebut, khususnya witir? Ya, tidak ada qadha sebenarnya. Yang ada diganti dengan salat duha. Diganti dengan apa? Salat duha, berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nama min al-lail ya li maradi ya shalla bin nahari sinta asrata rak'atan. Kata Bunda Aisyah adalah Nabi SAW apabila beliau
tidak bangun malam dikarenakan tertidur disebabkan oleh sakit atau yang lainnya, maka beliau salat duha 12 rakaat. Dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur ya dari salat malamnya, seharusnya dia baca bagian surah ini, kemudian dia tertidur, faqara'ahu fi ma baina salatul fajr wa salatul zuhur, maka bacalah setelah melaksanakan salat subuh sampai salat zuhur. Maksudnya di sini adalah waktu duha. Kalau habis salat subuh, ya kita katakan tidak ada salat sunnah, kecuali berkaitan dengan salat sunnah apa? Jika kita ketinggalan qobliyah subuhnya. Jika kita ketinggalan qobliyah subuhnya, boleh diqadha habis salat subuh langsung, sebagaimana yang kita jelaskan. Tapi afdalnya mengqadha qobliyah subuh itu kapan? Di waktu duha. Nah, salatlah di waktu duha sesuai dengan jumlah hitungannya. Maksudnya apa? Kita biasa 1 rakaat witir sebelum tidur, tertinggal witir 1 rakaat tersebut, kita salat duhanya berapa rakaat? 2 rakaat. Kita biasa 11 rakaat salat malam dan witirnya sekaligus 11 rakaat. Tahu-tahu tertidur kita ganti salat duhanya berapa rakaat? 12. Kalau kita terbiasa 7 rakaat untuk salat malamnya termasuk witirnya, tertidur kita, entah kena sakit atau memang kecapean, kelelahan, diganti salat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Jelas sama Ibu? Seperti itu. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka ditulis pahalanya sama seakan-akan seperti membaca Al-Qur'an di malam hari, seperti melaksanakan ibadah salat tahajud di malam hari. Sama seperti itu. Kemudian salat witir itu ada kunutnya. Kunut itu disunnahkan di 2 tempat. Pertama, kunut di witir di rakaat yang terakhir. Kemudian kunut yang kedua disunnahkan di mana? Nawazil atau nazilah. Seperti ada kejadian sesuatu misalnya, entah peperangan, bencana atau yang lain sebagainya, di tempat atau di daerah kaum muslimin, supaya bencananya diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh, ya, maka kita dianjurkan untuk melakukan kunut nawazil. Dan itu tidak mengkhususkan di salat subuh dan salat maghrib, di semua salat, termasuk salat Jumat. Adapun hadis yang menerangkan tentang kunut di salat subuh, ya hadisnya dhaif. Bahkan kita tidak boleh melakukan kunut di salat subuh. Berdasarkan hadis ya dari Sa'ad bin Tariq, ya, dari Sa'ad bin Malik bin Tariq al-Ashja'i, ketika bertanya kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, ya, salaita ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, ya, wa ma'a Ali, ya, khususnya sama Ali, hauna di Kufah, ya, 5 sinin, selama 5 tahun. Antum kan pernah sholat berada di belakang Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah. Kemudian pernah sholat di belakangnya Abu Bakar, khalifah yang pertama. Pernah juga sholat di belakangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah juga sholat di belakangnya Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Bahkan di Kufah ini selama 5 tahun. Pertanyaanku, wahai ayahanda, ya, fakanu yaqnutuna fil fajar. Apakah mereka itu melakukan kunut di waktu sholat subuh? Bunayya muhdas. Wahai anakku, itu perbuatan yang baru dalam masalah beragama. Tidak dilakukan oleh Rasul ketika sholat subuhnya. Tidak pernah melakukan kunut. Begitupun juga Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pertanyaannya, Ustaz, kalau khusus sholat subuh, kita di masjid yang kebetulan melakukan kunut subuh, bagaimana kondisinya? Apakah kita ikut kunut subuh ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dengan keyakinan kita itu salah kan? Salah nggak Pak kunut subuh? Salah. Kita katakan. Karena dengan hadis yang tadi Sa'ad bin Malik tadi yang bertanya kepada ayahnya tentang sholatnya Rasul, tentang sholat subuhnya khalifah yang keempat, ternyata dia melakukan kunut subuh.
Tapi berhubung di masjid kita itu melakukan kunut subuh, bukan berarti kita meninggalkan sholat wajib berjamaah di masjid. Tidak, tetap ikut dengan mereka. Nah, apakah ikut dengan kunut subuh tersebut? Kita katakan di sini memang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ikut agar tidak menyelisih imam. Ada juga yang tidak mengatakan ikut, lepas tangan saja. Saya memilih yang lepas tangan saja. Kenapa? Kunut bukan hukum sholat. Bukan hukum sholat. Sama halnya sebagaimana kita katakan imamnya duduk tawarruk. Kita kemudian karena sholat subuh kita duduk iftiras. Batal nggak sholat kita? Tidak batal. Apakah kita dikategorikan sebagai orang yang tidak ikut imam sholat? Tentu tidak. Kita katakan. Nah, oleh sebab itu kita kan tahu kalau sekali-sekali mungkin kita ke tempat mertua kita. Kebetulan di masjid tempat mertua kita tersebut melakukan kunut subuh. Ikutlah, nggak apa-apa, sekali-sekali. Tapi kalau setiap hari, berarti sama saja bahwasannya ini mengikuti hal yang kita yakini ini salah. Sebagaimana kita tahu ini sholatnya berapa rakaat yang kita tahu salah, kesalahannya fatal. Kalau kita ikut tiap hari, kita menjadi apa ya? Gimana begitu? Ini salah, kok tetap diikuti? Kalau mungkin sekali-sekali saja untuk menghindari fitnah dari masyarakat awam, mungkin tidak mengapa. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari, ya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan itu muskilah akhirnya. Maka lebih bagus apa? Lepas tangan. Tidak ikut dengan mereka yang melakukan kunut subuh tersebut. Tapi kalau kunut witir itu sunnah. Kalau kunut nawazil itu ada, memang ada hadisnya. Nah, di antara hadis tentang kunut di witir adalah hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witir. Aku diajarkan oleh kakekku Rasulullah SAW untuk membaca doa di waktu witir, yaitu kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yudillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, itu doa kunut. Itu doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ustaz, boleh nggak menambah dengan doa yang lain? Kemaslahatan untuk kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan keluarga kita, boleh yang demikian. Dan itu menjadi pendapatnya mayoritas ulama. Kita doakan pemimpin kita, ya, kita doakan presiden kita untuk kebaikan, ya kan? Kita doakan anggota DPR agar selalu dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu, selalu dinaungi supaya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menjalankan amanah ini betul-betul ya dalam kondisi yang benar, yang hak, ya. Tidak boleh kita mencaci maki, tidak boleh kita menghinakan pemimpin kita. Tidak dibenarkan kita hinakan, apalagi di majlis-majlis seperti ini. Yang ada kita doakan, semoga Allah selalu mengayomi mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, petunjuk kepada mereka, ya, agar mereka tersebut memiliki rahmat sehingga menyayangi kita, sehingga mereka tersebut betul-betul menganggap kita ini sebagai rakyatnya dan anaknya, seperti itu. Karena pemimpin itu sama sebagaimana orang tua, seperti itu. Gak boleh kita hinakan, gak boleh kita dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk mereka. Kita muliakan mereka. Tapi kalau seandainya ada kekhilafan dan kesalahan, kita doakan mereka agar mereka tersebut kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap seorang muslim, ya. Terlepas ustaz saya nggak memilih, bapak memilih, nggak memilih, ya kan? Yang jelas mereka itu adalah pemimpin kita semua. Yang kewajiban kita, kalau mereka memerintahkan kebaikan kepada kita, ya, maka kita wajib untuk melaksanakan, ya, perintah kebaikan yang datang dari mereka. Kecuali berkaitan dengan maksiat. Kalau berkaitan dengan maksiat, ya kita tinggalkan, seperti itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluknya, ketika memerintahkan maksiat dan durhaka kepada Allah SWT. Terakhir, kunut itu dilakukan sebelum wuku apa setelah wuku?
ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau hadis, ya, Ubay bin Ka'ab itu menerangkan bahwasannya kunut sebelum ruku. Tapi kalau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu setelah ruku, tepatnya pada waktu iktidal. Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab ini Al-Wajiz mengatakan, beliau membedakan kalau kita melakukan kunut witir itu sebelum ruku. Kalau kunut nawazil, kata beliau, setelah ruku, tepatnya waktu iktidal. Tapi yang benar apa? Mendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan boleh kita kunut sebelum ruku, boleh juga kita kunut setelah ruku, yaitu pas waktu iktidal. Kemudian setelah witir ada zikirnya enggak? Salat sunnah secara umumnya juga ada zikir, tapi pendek sekali. Hadis taubah tidak sebagaimana zikir di salat wajib. Apa zikirnya habis salat sunnah? Yang umum dulu. Hari ini yang banyak bertanya saya. Hadis taubah. Kan Nabi SAW idza sarafa min salatihi istaghfara salatan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi SAW ketika selesai dari salatnya, baik salat wajib ataupun salat sunnah, beliau beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu salat sunnah yang umum. Ya. Kemudian zikir yang khusus untuk salat witir ada. Apa itu? Subhana malikul quddus, subhana malikul quddus, subhana malikul quddus, rabbul malaikati wa ruh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan Bapak. Ada pertanyaan? Ya, Bapak dulu, Ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Bapak dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Pak Ustaz, masalah sholat Isra. Batasan waktunya setahu kami bahwa sholat Isra itu adalah 20 menit setelah subuh atau 90 menit setelah waktu subuh. Itu kira-kira mungkin setelah terbit matahari kali Pak, 20 menit kejauhan juga itu. Begini, karena waktu subuh kan berjalan terus waktunya. Iya. Patokannya dengan apa? Setelah terbit matahari. Jadi begini, kata Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertanyaan yang bagus berkaitan dengan syuruk atau isyraq. Syuruk itu kan artinya matahari memancarkan cahaya. Kalau terbit namanya bahasa Arab apa? Tulu'. Tulu' syams. Nah, kalau terbit kan tidak boleh kita sholat. Ya. Begini, syuruk itu sama dengannya adalah duha. Kata Abdullah bin Abbas, syuruk itu adalah awal waktu duha. Cuma ada fadilah yang bagus bagi mereka yang datang ke masjid sholat subuh, ya, 2 rakaat, kemudian dia berzikir berkaitan dengan zikir sholat subuh, kemudian zikir pagi, ya. Setelah itu syuruk sudah muncul, setelah terbit matahari itu, maka laksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti mengerjakan apa? Saat umrah 1 kali, seperti itu. Sempurna dan sempurna, kata Rasulullah SAW. Nah, kapan waktunya? Syuruk itu 10 menit setelah terbit matahari. Ini sudah hati-hati banget. 10 menit setelah terbit matahari. Dan berhentinya sholat duha kapan? 10 menit sebelum zuhur. Ketika matahari persis di atas kepala kita itu, ketika tidak terjadi bayangan, kan kita nggak boleh sholat juga. Nah, kapan itu? 10 menit sebelum zuhur. Kalau zuhur sudah tergelincir matahari. Jadi 10 menit sebelum zuhur atau 10 menit sebelum tergelincirnya matahari, kita katakan berhenti sholat duha. Jadi syuruk itu ya sama dengan sholat duha. Makanya bagi ibu-ibu misalnya, ketika dia sholat di rumah, dia zikir habis sholat wajib, kemudian dia zikir pagi sampai syuruk.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia sholat 2 rakaat di situ, maka pahalanya sama sebagaimana bapak-bapak yang melakukan sholat subuhnya di masjid. Dapatkan pahala umrah juga. Jelas? Nah, jadi kita katakan di sini sekali lagi, kalau bapak sholat syuruk, yang artinya kita tahu sekali, syuruk itu awal waktu duha, yang artinya itu adalah bagian daripada sholat duha juga sebenarnya. Boleh nggak kita menambah lagi sholat duha di rumah kita? Boleh banget, karena sholat duha itu tidak ada batasannya. Cuma ini untuk peresmiannya doang nih, ya kan, ibarat kata begitu. Nanti mau ditambah, monggo silahkan, mau nggak ditambah juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kata Abdullah bin Abbas, syuruk itu ya awal waktu duha. Ya sholat syuruk ya sholat duha, kata beliau. Radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Afwan Ustaz, kalau witir dirutinkan setelah sholat isya dibolehkan nggak? Atau lebih abdulnya dikerjakan sepertiga malam? Boleh. Sebagaimana pertanyaannya Rasulullah SAW kepada 2 mertuanya, khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya Abu Bakar, ya Umar, kapan antum mengerjakan witir kalian atau salat malam kalian? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku ba'diyah isya, habis ba'diyah isya langsung witir. Kemudian engkau ya Umar? Aku ya Rasulullah di tengah malam atau sepertiga malam. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, adapun engkau wahai Abu Bakar mengerjakan witirmu dengan penuh keyakinan, yakin memang waktunya sudah masuk. Karena kita tahu waktunya salat malam termasuk waktunya salat witir habis ba'diyah isya. Adapun engkau wahai Umar mengerjakan salat malam penuh dengan kekuatan akan bangun malam, seperti itu. Jadi ibu boleh dirutinkan. Kalau kita sekiranya memang nggak bisa bangun malam, berhubung kita sudah sakit-sakitan, sudah lemah fisik, ya kan? Nah, ya daripada kita ketinggalan salat malamnya, lebih bagus dikerjakan sebelum tidurnya kita. Boleh kan demikian? Baik. Ya, Bu. Silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah dulu siap. Boleh Bapak setelah sholat wajib? Kemudian langsung saya sholat sunat, Pak. Kalau saya zikir, Pak, dan berdoa gimana, Pak? Kalau untuk zikir sholat wajib tentu ada, ya kan? Sebagaimana yang nanti insya Allah kita akan jelaskan, zikir sholat wajib itu sangat pendek sekali. Kalau ibu hafal, insya Allah 5 menit sudah beres, Bu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk kalimat tahlil la ilaha illallah ditambah yuhyi wa yumiit khusus salat apa? Subuh dan salat maghrib. Berapa kali kita baca? 10 kali, ya. Jadi penambahan kalimat tahlil kalimat la ilaha illallah atau tahlil tadi dengan penambahan yuhyi wa yumiit 10 kali itu khusus untuk maghrib dan subuh. Dilanjutkan dengan tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Tahmid alhamdulillah berapa kali? Kemudian takbir Allahu akbar 33 kali. Kemudian tahlil lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Untuk salat maghrib dan salat subuh, al-ikhlas, al-falaq, an-nas berapa kali kita baca? 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ya, untuk zuhur, asar dan isya cuma 1 kali, 1 kali, 1 kali. Khusus untuk salat subuh ditambah lagi apa? Khusus untuk salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 5 menit, Bu. Saya rasa nggak sampai.
asal kita hafal atau kita baca, ya. Insya Allah. Nah, habis itu baru ibu salat ba'diyah. Cuma hukumnya apa? Sunnah. Ustaz, bolehkah saya berhubungnya lagi masak, Ustaz? Ada tamu nanti malam, ada besan mau datang. Nah, apa boleh buat? Salat wajib dulu, kemudian lanjut. Bolehkah habis sambil masak misalnya berzikirnya? Boleh. Zikir itu nggak boleh tapi di dalam kamar mandi. Nggak boleh kalau misalnya di kamar mandi nggak boleh pakai berzikir, ya. Tidak dibenarkan seperti itu. Tapi kalau sambil mengambil sesuatu atau lagi masak, nggak ada masalah. Kalau memang ada hajatnya dan keperluannya, itu sunnah muakkadah. Kalau kami misalnya tinggalkan berdosa nggak Ustaz? Nggak berdosa. Cuma banyak fadilah-fadilah yang kita tidak dapatkan. Begitu. Baik. Satu lagi Ustaz dari. Silakan Bu Mariam. Satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kunut witir. Pernah saya baca katanya harus didahului dengan salawat. Apakah itu benar? Apa enggak Ustaz? Terus satu lagi katanya mengangkat tangan. Apa iya? Apa enggak? Itu mau bertanya sama Ustaz. Satu lagi. Satu paket maksudnya satu paket. Iya, bukan satu lagi. Kalau mengenai witirnya satu. Iya. Mengenai taklim. Yes. Kalau kita mau bertanya waktu saat taklim, apakah kita harus mengucapkan salam? Kalau taklim Kalau mau bertanya, apakah kita mengucapkan salam dulu sebelum atau bertanya? tidak? Iya. Ya, makasih Ustaz, itulah. Harusnya ada satu lagi tapi malu juga. Gak apa-apa, untuk Bu Mariam boleh deh. Silakan Bu Mariam. Satu lagi, salat sunat rawatib itu saya lihat kok pindah-pindah orang sholatnya gitu, gantian gitu. Ada itu ada dalilnya enggak? Iya. Iya, makasih. Baik. Kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan masalah kunut, mengangkat tangan, jelas. Mengangkat tangan itu sunnahnya seperti ini. Bukan terbuka, bukan juga begini. Kalau yang begini ini berkaitan dengan salat apa? Istisqa. Sampai ketiaknya Rasulullah yang putih kelihatan. Sedangkan begini itu yang disebut dengan mengangkat tangan pada waktu kita memang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Memang ada tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, tapi ada tempat-tempat yang kita nggak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Untuk kunut mengangkat tangan. Kunut baik sebelum wuku ataupun setelah wuku, mengangkat tangan. Sampai ini terbuka. Bukan begini ya. Ini orang sinetron ini ya kan? Atau kebanyakan melihat spanduk. Kalau lihat spanduk kan acara-acara musim sekarang ini ada yang begini, ada yang begini, ini kita astagfirullahaladzim, agama dibikin main-main, ya. Begini, bukan tertutup begini. Kalau di kampung kita dulu, ya kan, kita tanya sama tuan guru, lo kenapa begini nih? Tolak bala asal, tolak bala begini kan? Nyawa begini, nyawa begini, gitu kan? Ya Allah, ya kita nggak paham apa-apa ya ikut juga tolak bala. Kata tolak bala begini, kata Rasul, ud'ullah bi'akifikum, dengan terbuka nih, yang putihnya terbuka. Jangan seperti ini, ya kan? Jangan biduhuri akifikum. Meskipun tolak bala sekalipun, tetap begini, ya kan? Ini sangat menolak orang Arab. Kalau misalnya nggak mau nambah lagi minuman atau apa, tertutup kan? Tapi kalau dibiarkan, maksudnya tambah lagi. Tapi kalau maksudnya stop, enough is enough, sudah cukup, sudah kembung nih, kebanyakan teh, ya kan begitu. Nah, itu jelas ibu-ibu. Nah, apakah duluin salawat? Enggak. Tapi kita boleh bersalawat nanti pada waktu berdoa. Secara umumnya doa itu kan mengagungkan Allah, dan doa kunut itu intinya apa? Pemujaan dan pengagungan kepada Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait, dan seterusnya. Kita menyebutkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus meminta. Kalau ingin kita tambah dan salawat boleh, nggak ada masalah. Cuma biasanya di akhir, ya kan? Tapi kalau doa secara umumnya itu kita katakan memang mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, baru kita meminta sesuatu berkaitan dengan itu. Boleh tentunya setelah kita doa kunut bersalawat kepada Rasul, boleh sebagai wujud untuk mengamalkan hadis, mengagungkan Allah dulu, baru bersalawat. Kata Rasulullah, orang yang mengagungkan Allah kemudian bersalawat kepadaku, dipastikan doanya diijabah. Tapi bukan
sebelum kita mengagungkan Allah berselawatnya. Tidak, kita katakan setelah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya tadi, kalau bertanya apakah mengucapkan salam? Tidak. Kita mengucapkan salam kalau ketemu. Nah, termasuk masuk ke rumah, baru ketemu kan? Idza laqiyahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka ucapkan salam. Kalau bertanya enggak langsung saja, ya seperti itu, langsung dengan bismillah boleh, karena mendahului sesuatu hal dengan yang baik dengan nama Allah tentunya bagus seperti itu. Tapi tidak mengucapkan salam, tidak pernah kan? Ketika di majlis taklim misalnya sebagaimana kejadian Assalamualaikum ya Rasulullah, gak ada kan hadis yang mengatakan langsung ya Rasulullah, begini ya Rasulullah, ada kejadian begini, bagaimana menurut antum? Kan seperti itu, jelas. Nah, tetapi kita katakan di sini sunnah yang disunnahkan kita mengucapkan salam itu kalau baru ketemu. Nah, termasuk taklim kan karena baru ketemu nih, ya. Saya belum ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Ternyata ada tokoh-tokoh, sekalian deh mengucapkan salamnya waktu taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Tapi yang ketiga tadi apa? Saya lupa tuh sampai lupa. Pindah-pindah sholat. Itu memang khilaf di kalangan para ulama tentang hadisnya. Kalau Syekh bin Baz mengatakan hadisnya dhaif. Ya, masalah tempat itu Allah Maha tahu. Karena kan isi daripada hadis itu bahwasanya tempat yang berpindah-pindah itu akan menjadi saksi nanti. Tapi memang itu khilafnya tentang seputar hadisnya. Yang menjadi muskilah, orang lagi zikir disuruh pindah. Nah, itu masalah menurut saya. Cari tempat yang lain. Kalau antum ingin mengamalkan, mengambil pendapat ulama yang sifatnya tersebut apa? Yang mengatakan hadisnya hasan itu pindah nggak apa-apa, tapi tempat jangan mengganggu orang. Ini kadang kita lihat dia berdiri, maksudnya ngasihkan kode, lu pindah, kan begitu, itu nggak tepat. Nah, orang yang ini gue biarin deh, kan begitu jadinya. Apalagi yang memaksa, geser dong, pindah, sunnah. Nah, itu yang nggak tepat menurut saya. Kalau ingin pindah juga tempat yang memang kosong, dalam artian apa kita katakan tidak mengganggu orang yang sedang berzikir. Karena berzikir kan habis sholat masing-masing. Kalau ingin sholat ya tentu supaya orang itu tidak terganggu, ya kita cari tempat yang lain seperti itu. Tapi ala kulli hal ini khilaf tentang masalah itu, khilaf di kalangan atau ulama tentang hadisnya. Apakah hadisnya bisa diterima memang betul-betul dari Rasulullah ataukah bukan? Tapi cukup ya? Ya, terakhir Pak. Ya Pak Ustaz, sholat qobliyah itu dilakukan di rumah boleh nggak Pak? Oh, sunnah, afdal. Kata Rasulullah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum ilal faraid. Salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian kecuali salat wajib. Kalau salat wajib di masjid, ya, jelas? Oke. Tayyib, ini masjid bukan? Saya lihat ada yang tahiyatul masjid. Ini bukan masjid ini sementara ini. Kita kan mau pindah nanti bulan depan. Ini aula kan? 6 bulan lagi. Maksudnya tempat 6 bulan lagi. Ini bulan depan saudara. Enggak. Ini selain sekarang ini dijadikan tempat sholat, ada tempat pertemuan lain enggak? Enggak ada. Dijadikan sholat Jumatan? Iya. Berarti sementara waktu memang kayak masjid. Jadi dianggapnya masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid. Saya pikir habis ini ada acara makan-makan misalnya kan, ada kawinan juga di sini berarti bukan masjid gitu. Ada tempat pertemuan lain misalnya. Kalau cuma memang untuk sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat berarti tahiyatul masjid. Oh, berarti nanti openingnya pas Ramadan ya. Ramadan tinggal 118 hari lagi. Insyaallah. Iya benar, dihitung. Insyaallah tinggal berapa bulan? 4 bulan kurang Pak. 4 bulan kurang ini. Siap-siap aja, insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan sudah bisa dipakai mesinnya ya. Paling ke awal-awal.
طيب جزاكم الله خيرا. وصلى نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.